Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. Dan untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdiri. Kita akan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan yang kedua. Kecapi dan menari, jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bersama-sama kita akan mengukuhkan kebaktian kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats yang membimbing di dalam kebaktian kita pada pagi hari ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang kedua dan yang ketiga, yang tertulis demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita menyambut dengan Kidung Keesan 316 bait yang pertama. Mari kita satu di dalam doa syukur kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, bersama-sama Tuhan pada pagi hari ini kami datang merendahkan diri kami di hadapan Tuhan seraya menaikkan syukur dan terima kasih kami
atas begitu banyak penyertaan dan kasih sayang Tuhan yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kami selama sepekan ini. Kami percaya Tuhan bahwa kekuatan, kemampuan, kesehatan yang kami miliki itu semuanya berasal dari tangan Tuhan. Dan hari ini kami juga ingin menyatakan syukur kami di tengah-tengah wabah Corona-19 ini. Kami masih diberikan kesempatan dan waktu untuk kami boleh berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah persekutuan kami, memimpin kebaktian kami dari awal hingga pada akhirnya. Dan kami juga berdoa Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang mungkin masih di dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Mari Bapa kiranya Engkau juga berkenan memberkati mereka, sehingga mereka juga boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik yang kami lakukan di tempat ini maupun yang dilakukan di rumah-rumah oleh jemaat Tuhan di GKP Kampung Sawah ini. Inilah Tuhan doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengar hukum Allah yang diambil dari Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-40 yang tertulis demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita menyambut dengan pelengkap Kidung Jemaat 126 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam pengakuan dosa kita. Jikalau kita berkata bahwa kita tiada berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam hati kita melalui saat teduh bagi kita sekalian.
Mari kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Kita menyambut dengan pelengkap Kidung Jemaat 42 bait pertama dan kedua. Jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung tanpa jat cemerlang, yang terindah karena tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu siapa Yesus. Silakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, sebelum bersama-sama kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan,
Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Dalam sukacita kami saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan, tidak hanya puji-pujian dan doa-doa yang kami haturkan kepadamu, tetapi saat ini juga bersama-sama kami hendak membaca, kami hendak mendengar, dan kami juga hendak merenungkan firman Tuhan yang kami yakini akan mengokohkan iman percaya kami untuk menapaki hari-hari ke depan tatkala kami menjalani anugerah kehidupan yang Tuhan beri. Maka sertai kami ya Tuhan. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami umat dimampukan untuk mengerti dan memahami. Bahkan kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap kata yang keluar itu seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami memohon bimbingan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama kita akan membaca dari Injil Matius pasal 21. Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak,
karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu ada dalam keadaan baik. Kita yang hadir di gereja maupun kita yang beribadah di rumah bersama-sama saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan, di mana kita membaca satu perikop dalam Injil Matius yang mengisahkan tentang satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada orang banyak saat itu. Memang Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan tatkala mengajar, agar orang-orang banyak yang mendengar mudah untuk memahaminya, mudah untuk mengerti di zaman itu. Namun bagi kita Bapak Ibu, mungkin kita agak sedikit butuh bantuan untuk benar-benar memahami tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan saat ini. Terlebih ketika kita bersama-sama membaca tentang perumpamaan para penggarap kebun anggur. Maka pertama-tama Bapak Ibu, saya hendak memberikan informasi bahwa pada zaman itu memang kerap banyak orang yang memiliki tanah yang luas, sehingga mereka disebut sebagai tuan tanah, dan lazim tuan tanah itu menyewakan tanah miliknya kepada para penggarap untuk digarap sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan antara pemilik tanah dan juga penggarap. Ya memang ini juga mungkin lumrah terjadi dan kita pernah dan sering mendengar tentang hal ini. Ada berbagai kesepakatan Bapak Ibu, ada yang biasanya sepakat ketika panen maka hasilnya dibagi dua. Ada pula kesepakatan saat itu yang terjadi 4 tahun berturut-turut itu untuk si penggarap, dan tahun kelima baru untuk tuan tanahnya, dan seterusnya. Artinya ada kesepakatan antara si penggarap dan juga si pemilik tanah. Ada hak dan ada kewajiban dari si pemilik tanah dan juga si penggarap. Pemilik tanah mempunyai hak untuk mendapatkan hasil panen ketika si penggarap itu sudah sepakat dengan berbagai kesepakatan yang ada. Si pemilik tanah punya kewajiban untuk memberikan tanah itu dikelola oleh si penggarap sebebas-bebasnya. Lalu si penggarap punya hak untuk mengelola tanah itu dengan sebebas-bebasnya, yang penting menghasilkan buah. Tapi dia punya kewajiban untuk memberikan hasil panen itu juga kepada si pemilik tanah. Ada kebebasan bagi si penggarap untuk mengelola tanah, tetapi ada juga batasan mereka bahwa tanah itu bukan milik mereka dan mereka patut untuk memberikan bagian dari hasil dari garapannya. Bapak Ibu, Yesus mengungkapkan perumpamaan ini semata-mata juga untuk mengingatkan tentang cara hidup manusia. Terlebih juga Kristus pun mau mengingatkan tentang apa yang sudah pernah terjadi dan juga dialami oleh bangsa Israel. 3 minggu berturut-turut kemarin kita bersama-sama merenungkan dan merefleksikan bagaimana bangsa Israel dituntun oleh Tuhan untuk keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Orang Israel diberikan kebebasan untuk menata kehidupan mereka di tanah perjanjian, tempat yang baru. Allah memberikan kebebasan, tetapi Allah juga mau memberikan batasan supaya bangsa Israel tetap setia dan juga taat kepada Allah. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu ketika kebebasan diberikan oleh bangsa Israel? Ketika kebebasan diberikan kepada bangsa Israel oleh Allah, mereka lupa akan batasan-batasan itu. Sehingga seringkali bangsa Israel tidak setia, melalaikan tanggung jawabnya untuk setia kepada Allah.
Inilah yang menjadi penggambaran Bapak Ibu. Penggarap-penggarap itu layaknya orang Israel. Diberikan kebebasan oleh Allah, diberikan kenyamanan untuk menata hidup. Tetapi mereka lupa bahwa ada batasan-batasan di sana. Mereka tidak bisa hidup dengan sembarangan, tetapi harus hidup sesuai dengan hukum Tuhan dan kehendak Tuhan. Di sini dalam perumpamaan Tuhan Yesus menganalogikan ketika si Tuan itu mengutus hamba-hambanya, tetapi hamba-hambanya justru dibunuh oleh penggarap. Ini juga yang menjadi penggambaran Bapak Ibu. Allah mengutus para nabi untuk mengingatkan bangsa Israel. Allah mengutus para nabi untuk kembali mengingatkan Israel bahwa mereka sebagai bangsa yang dibebaskan, mereka punya batasan. Tetapi justru bangsa Israel membunuh para nabi itu. Dan dalam perumpamaan ini Kristus juga menyampaikan tatkala Allah pun mengutus anaknya. Si Tuhan itu mengutus anaknya. Allah mengutus anaknya. Toh ditolak juga. Bahkan dibunuh. Penolakan terjadi pada Kristus tatkala ia juga menyampaikan tentang berita keselamatan ini. Ini penggambaran Bapak Ibu yang menjadi satu titik penting pengajaran Kristus kepada bangsa Israel saat itu, kepada orang banyak yang mendengarkannya saat itu. Ada banyak hal yang mungkin kita alami dalam kehidupan. Kebebasan diberikan oleh Tuhan untuk kita mengelola kehidupan kita. Tapi kita terkadang lupa akan batasan-batasan. Saking bebasnya kita sering kali kebablasan. Maka hari ini Bapak Ibu kita mau diingatkan. Pertama-tama kita yang membaca hari ini perikop tentang perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur. Kita pun mau diingatkan, mungkin saja kita sama seperti bangsa Israel. Kita lupa akan anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita diberikan kebebasan untuk mengatur kehidupan kita, mengelola kehidupan kita, tetapi kita seringkali juga lupa bahwa ada batasan-batasan dalam kehidupan yang harus kita perhatikan. Kita diberikan kebebasan tetapi bukan menjadi manusia yang sebebas-bebasnya. Kebebasan kita juga dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dan kebebasan kita juga dibatasi oleh hukum-hukum Tuhan dan kehendak-kehendak Tuhan. Maka hari ini Bapak Ibu kita mau diingatkan, jangan sampai kita menjadi kebablasan ketika kita merayakan kebebasan diri kita sebagai manusia. Sejak awal penciptaan Allah sudah memberikan kita kebebasan, memberikan manusia kebebasan untuk mengelola kehidupan. Tetapi apa yang terjadi? Seringkali kebablasan. Maka hari ini kita mau diingatkan, jangan lupakan Bapak Ibu. Di tengah-tengah kebebasan hidup yang kita jalankan saat ini, ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Entah batasan-batasan dengan kebebasan orang lain, kita di dalam negara kita punya batasan-batasan hukum, bahkan dalam kehidupan beriman kita punya batasan-batasan hukum-hukum Allah dan juga kehendak-kehendak Allah. Maka mawas dirilah ketika kita menjalani kehidupan, jangan sampai bablas dalam menjalani hidup. Yang kedua, kita mau diingatkan Bapak Ibu, sudahkah kita benar-benar menerima anak Allah itu? Sudahkah kita benar-benar menerima Kristus dalam diri kita? Kita bukan hanya sekedar berucap, ya saya percaya kepada Kristus. Kita bukan hanya sekedar berucap, ya saya yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi sudahkah kita benar-benar menerima Kristus masuk dalam diri kita? Dikatakan di sini, ialah batu penjuru. Sudahkah benar-benar kita membawa diri kita, menerima Kristus, dan juga mencerminkan sikap diri kita sesuai dengan apa yang diajarkan dan juga diteladankannya. Atau jangan-jangan kita selama ini hanya sekedar berucap beriman tanpa disertai dengan tindakan nyata dari ucapan iman kita. Hari ini kita mau diingatkan, terimalah Kristus seutuhnya dalam diri kita. Bukan hanya sekedar percaya dan beriman, tetapi juga melakukan setiap kehendak dan juga pengajarannya. Terlebih minggu depan Bapak Ibu kita akan merayakan bersama-sama perjamuan kudus. Di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung, kita bersama-sama juga mau diajak untuk merefleksikan
bahwa Kristus pun hadir dalam bencana yang juga sedang kita hadapi. Kristus pun hadir di tengah krisis yang sedang kita hadapi. Dia setia untuk hadir dalam kehidupan kita. Maka pertanyaan yang ketiga, maukah kita tetap setia dan tidak meninggalkan Dia? Tatkala krisis kehidupan juga mungkin menerpa kita. Tatkala ada banyak tantangan dan pergumulan yang juga ada di depan kita. Maka hari ini Bapak Ibu, kita mau diingatkan, jadilah penggarap-penggarap kebun anggur Tuhan yang punya kebebasan tetapi tahu batasan. Kelolalah kehidupan kita dengan baik, dengan kebebasan yang Tuhan beri. Tapi jangan lupakan bahwa dalam menjalani hidup ada batasan-batasan yang perlu kita perhatikan. Pun juga kita harus menghasilkan buah yang baik untuk kita persembahkan bagi Tuhan. Buah yang baik itu dapat kita nyatakan melalui tindakan dan juga perkataan kita yang seturut dengan pengajaran dan teladan Kristus. Selamat menjadi penggarap kebun anggur Tuhan yang menghasilkan buah yang baik. Selamat menjalani kehidupan dengan kebebasan yang Tuhan beri, tetapi tetap mengingat batasan-batasan yang ada dalam kehidupan kita. Terimalah Kristus seutuhnya dalam diri kita. Nyatakan itu dengan tindakan dan perbuatan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan melalui pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Demikianlah firman Tuhan. Persembahan dilakukan satu kali, jemaat dapat memasukkannya dalam kotak-kotak yang berada di dekat Bapak Ibu Saudara. Dan persembahan akan diiringi nyanyian dari PKJ 146 bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Untuk persembahan kami persilakan. Bawa
kami mohon berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengaku bahwa tiap-tiap anugerah yang kami terima dan tiap-tiap karunia yang sempurna turun daripadamu. Maka kami mempersembahkan sebagian dari pemberian-Mu ini, ya Tuhan yang pengasih, sebagai persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan persembahan ini, dan tolonglah agar persembahan ini dapat terpakai dengan baik di dalam mencukupi kebutuhan pekerjaan-Mu yang suci. Terangilah hati kami, agar kami bertumbuh dalam syukur kepadamu. Demi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Selamat siang Bapak Ibu dan jemaat yang kasih Tuhan. Atas nama warga jemaat GKP Kampung Sawah, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, anggota jemaat lain yang telah mengikuti ibadah minggu di tempat kami. Dan apabila Bapak Ibu, saudara-saudari memerlukan pelayanan kami, dapat menghubungi majelis jemaat di ruang konsistori setelah ibadah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta William Alexander SSI yang telah melayani kita pada pagi hari ini, dan Bapak Ibu serta saudara-saudari yang bertugas dalam pelayanan ini. Atas pelayanan diberikan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan dan pelayanan Bapak Ibu saudara-saudari. Untuk warta yang pertama, teknis pelayanan perjamuan kudus. Sesuai hasil konven pendeta tahun 2020, maka Gereja Kristen Pasundan merumuskan tentang perjamuan kudus sebagai berikut. Konven menerima konsep pemahaman teologi GKP tentang perjamuan kudus secara daring atau online dalam konteks kebersamaan yang telah dibahas dalam konven ini. Makna perjamuan kudus menurut tradisi reformasi Calvinis. Johannes Calvinis berpandangan bahwa roti perjamuan adalah simbol tubuh Kristus, bukan hadir di dalam roti, tetapi di tengah-tengah umatnya yang sedang melakukan perjamuan kudus. Kehadiran Kristus tersebut adalah kehadiran secara rohani, bukan secara jasmani. Perjamuan kudus merupakan perayaan solidaritas Allah terhadap manusia yang menderita. Pemahaman teologis tentang teknologi sebagai ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh manusia dan dimaknai sebagai anugerah dari Allah untuk lebih memanusiakan manusia. Kedua, teknis perjamuan kudus di gereja. Kebaktian perjamuan kudus dilakukan pada jam kebaktian pukul 5.30, pukul 9, dan pukul 18. Jemaat akan diberikan hosti dan anggur kemasan saat memasuki ruang ibadah. Pada saat pelayanan sakramen perjamuan kudus, jemaat tidak ada yang maju ke meja perjamuan kudus. Yang B, di rumah. Jemaat mengikuti kebaktian perjamuan kudus secara live streaming, bukan memutar ulang rekaman via kanal YouTube GKP Kampung Sawah pada jam kebaktian 9 dan pukul 18. Majelis jemaat mempersiapkan hosti anggur dalam kemasan untuk diambil gereja dan diantar oleh penatua koordinator wilayah dan pengurus wilayah dengan mendaftarkan diri ke penatua koordinator wilayah masing-masing. Jemaat dapat menyiapkan sendiri di rumah masing-masing dengan ketentuan potongan roti yang tidak terlalu besar, anggur yang dituangkan ke gelas cukupnya, roti dapat diambil dengan biskuit, roti dapat diganti dengan biskuit atau yang serupa. Anggur dapat diganti dengan air teh atau air putih, sedapat jemaat menghayati bahwa itu adalah simbol tubuh dan darah Kristus. Dimohon bagi yang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus agar mempersiapkan diri dengan sikap dan pakaian rapi dan sopan untuk menjadi kehikmatan beribadah. Warta kedua,
Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa akan menikah catatan sipil dan pemberkatan nikah untuk calon mempelai berikut ini: Saudara Aris Matius Empi, anak laki-laki dari keluarga Bapak Rahmat Empi dan Ibu Dahlia Sihombing, dengan Saudari Arita Rapita Ida Pola Tamba, anak perempuan dari keluarga Bapak Japaingan Tamba dan Ibu Deni Boru Malau. Catatan sipil akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 9.30. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 10 bertempat di GKP Kampung Sawah. Mohon dukungan doa dari seluruh warga jemaat. Untuk kehadiran jemaat maksimal 75 orang atau 50% dari kapasitas ruangan sesuai protokol kesehatan, instruksi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Bekasi. Pada kesempatan ini, keluarga Bapak Rahmat Empi dan keluarga Bapak Japaingan Tamba mengundang warga jemaat berkenan hadir dalam acara resepsi pernikahan putra-putrinya yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020, waktu pukul 12 sampai dengan selesai, bertempat di Jalan Nahir nomor 3 RT 5 RW 04 Jatimurni, Pondok Melati, Bekasi. Persiapan pernikahan Saudara Aris Matius Empi dengan Saudara Arita Rapita Ida Pola Tamba akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, waktu pukul 7 malam, bertempat di ruang konsistori. Mohon kehadiran calon mempelai beserta keluarga. Atestasi masuk berdasarkan surat atestasi dari Gereja Masehi Injil di Minahasa, Jemaat Bethlehem, yang keonaran yang telah diterima oleh Majelis Jemaat dan sesuai dengan PPTG GKP bab 10 pasal 39 ayat 3A, maka terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2020, Saudari Carla Francisca Piri telah menjadi anggota persiapan Jemaat GKP Kampung Sawah untuk masuk dalam pelayanan wilayah 1. Majelis Jemaat dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat datang dan menyambut dengan sukacita disertai dengan harapan kiranya Saudara Carlia Francisca Piri akan aktif ikut dalam ambil bagian dalam pelayanan dan kegiatan berjemaat di GKP Kampung Sawah. Kami mohon berdiri untuk saudara. Terima kasih. Pemenang lelang motor diinformasikan kepada warga jemaat bahwa pemenang lelang motor kendaraan motor roda 2 ex Ibu Pendeta Dewi Agustina adalah Bapak Budianta Mustari, wilayah 4, dengan penawaran harga 4 juta. Untuk laporan keuangan dan lain-lain dapat kita lihat di lembar warta paling akhir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, bersama-sama kita akan menaikkan syafaat kita dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi setiap kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Baik kami yang hadir di gereja saat ini, maupun kami yang juga beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah sukacita kami boleh terus kami rasakan tatkala kami dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Juga kami boleh senantiasa dikuatkan tatkala kami sudah boleh membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengelola kehidupan yang Tuhan sudah berikan dengan berbagai kebebasan yang juga Tuhan anugerahkan. Namun ajar kami juga untuk mengerti dan juga mengingat setiap batasan-batasan yang perlu kami jaga, agar dalam kehidupan kami juga dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami juga ya Tuhan untuk dapat menerima Kristus secara utuh dalam diri kami, dengan mencerminkan sikap dan tindakan yang sesuai dengan teladan dan pengajaran Kristus. Ya Tuhan, ialah kami dalam ibadah kami saat ini, juga bersama-sama kami hendak menaikkan syafaat kami. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit
dan ada dalam pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Boyat Samad, Bapak Warman Hidayat, Bapak Yunus Kopo, Bapak Rizal Akayum, Bapak Christopherus Senen, Ibu Hermalina Kusnawi, Saudari Oktaviani Prihartini Kundimang, Ibu Yesiana Harahap, Ibu Asyana Sairin, Ibu Rosalia Otol, Ibu Mauren Luana, Ibu Santi Oktora, Ibu Rosmiati Makaluas, Ibu Emawati, Ibu Neti Bayin, Ibu Sujiati, Saudari Agnes Wigati Ningtyas, Ibu Sumiarti Tampu Bolon, Bapak M. Susatyo, Ibu Margareta, Ibu Maria Wasina Kadiman, Ibu Nia Sairun, Bapak Sony Antonius, dan saudara-saudara kami yang lain yang ada dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan. Tuhan yang akan memberkati setiap upaya-upaya yang dilakukan, obat, makanan, minuman, tindakan medis, bahkan juga perawatan dari keluarga. Kiranya itu semua boleh membawa pemulihan bagi saudara-saudari kami. Kami menyerahkan kehidupan mereka dan juga setiap pemulihan-pemulihan yang dilakukan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pun kami berdoa ya Tuhan bagi para orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut dan mengalami kelemahan fisik. Secara khusus kami berdoa bagi Opung Sihombing, Bapak Warman Hidayat, Bapak Parmena Sandang, Bapak Yatwin Kot, Bapak Bertus Empi, Bapak Bonin Dimin, Ibu Esther Wakina, Ibu Selvia Lasso, Ibu Icih, Ibu Asyana Kuli, Ibu Asmani Saiman, Ibu Marice Sanglir, Ibu Halimah, Ibu Marsi Bayin, Ibu Maulin Cenenggolan, Ibu Asmiati Kuli, Ibu Paijah, Ibu Ani Samad, dan seluruh orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut dan mengalami kelemahan fisik. Tuhan yang menopang kehidupan para orang tua kami, memberikan sukacita dan kekuatan yang asalnya dari anak cucu menantu, handai taulan dan saudara-saudara yang menopang mereka, merawat mereka dengan penuh cinta kasih. Kami menyerahkan kehidupan para orang tua kami ini ya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pun kami berdoa ya Tuhan bagi rencana pernikahan yang akan dilakukan kedua saudara-saudari kami, Saudara Aris Mateus Empi dengan Saudari Arita Rapita Ida Pola Tamba. Tuhan yang akan memberkati untuk rencana pernikahan mereka yang akan dilakukan pada hari Sabtu 10 Oktober mendatang. Tuhan yang akan memberkati setiap proses-proses yang dilakukan. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan juga bagi kedua keluarga besar yang mendampingi dan juga menghantar kedua saudara-saudari kami untuk memasuki gerbang pernikahan. Kami menyerahkan rencana pernikahan ini ya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pun kami berdoa bersama-sama bersuka cita untuk Saudari Carla Francisca Pili yang saat ini sudah menjadi bagian dari anggota persiapan di Jemaat GKP Kampung Sawah. Tuhan yang akan memberkati menyertai Saudari Carla dalam proses untuk persiapan menjadi anggota sidi jemaat, katekisasi dan juga setiap hal-hal yang dilakukan. Tuhan yang akan menolong memberkati. Bahkan Tuhan yang juga akan menyertai kehidupannya, juga studinya yang dilakukan. Kami menyerahkan kehidupan Saudari Carla Francisca Pili hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pun kami berdoa Tuhan bagi setiap kami yang sudah boleh hadir bersama-sama beribadah. Biarlah sukacita dan damai sejahtera boleh terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan yang akan menyertai kami dalam kehidupan kami masing-masing. Pekerjaan-pekerjaan yang masih terus kami geluti, Tuhan yang akan memberkati. Tuhan memberikan kekuatan bahkan kesehatan tatkala kami harus beraktivitas karena pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan juga akan memberkati setiap kami yang juga melakukan setiap usaha-usaha agar kami semua juga boleh merasakan berkat yang datang dari Tuhan. Pun kami yang masih mencari pekerjaan, Tuhan akan menolong memberkati kami untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas diri kami dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga-keluarga kami. Biarlah cinta kasih Tuhan boleh terus menaungi kehidupan keluarga kami, sehingga kami boleh saling mengasihi, baik antar orang tua dengan anak maupun kami antar pasangan. Tuhan yang akan memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan juga akan memberkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, dalam masa studi mereka, pembelajaran jarak jauh yang masih terus dilakukan. Kiranya itu semua boleh membentuk diri anak-anak kami menjadi anak-anak yang baik, yang pintar, dan Tuhan akan mengaruniakan ketekunan bagi mereka. Kami menyerahkan kehidupan anak-anak kami ya Tuhan, masa depan anak-anak kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pun kami berdoa Tuhan bagi orang-orang muda, anak-anak muda kami, dalam masa muda mereka Tuhan yang akan menjaga, menyertai, dan anak-anak muda kami boleh tumbuh dan juga berkembang
menjadi dewasa dengan pergaulan yang baik, dan Tuhan yang akan memberkati kehidupan masa muda anak-anak kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga yang masih menantikan kehadiran anak, Tuhan yang akan memberikan sesuai dengan waktu Tuhan yang baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pun kami berdoa Tuhan bagi para ibu yang sedang mengandung, Tuhan yang juga akan menyertai memberkati baik ibu maupun kandungan, sehingga pada hari persalinan nanti baik ibu dan juga anak boleh ada dalam keadaan yang sehat. Ya Tuhan, yalah kami berdoa bagi penata layanan di Jemaat GKP Kampung Sawah. Tuhan akan memberkati, menyertai untuk setiap pelayanan yang dilakukan. Tuhan memampukan setiap orang yang mengambil bagian dalam penata layanan di jemaat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap hal-hal yang juga dilakukan, biarlah itu semua untuk mendatangkan berkat bagi sesama kami dan juga kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kebersamaan kami dalam bangsa dan negara. Upaya penanganan COVID-19 yang masih terus dilakukan, Tuhan yang akan memberkati, menyertai para tenaga medis yang turut bekerja, Tuhan yang akan menyertai mereka dalam kehidupan mereka dan juga dalam setiap upaya-upaya yang dilakukan. Kami berdoa juga bagi para tenaga pendidik yang terus tetap mengupayakan pendidikan yang baik untuk anak-anak kami, biar Tuhan yang akan memberkati setiap jeli lelah mereka. Pun kami berdoa ya Tuhan bagi pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah, agar Tuhan juga akan memberikan mereka kebijaksanaan dalam membuat kebijakan-kebijakan agar itu semua boleh mendatangkan kebaikan bagi setiap kami masyarakat. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, dengarlah dan jawablah turut dengan kehendak-Mu, dan ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur atas setiap hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, baik suka maupun duka. Doa ini kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan saat ini kami juga akan mengakhiri doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita nyanyikan nyanyian penutup NKB 189 bait pertama dan kedua. Tiada jemu
Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan. Jadilah penggarap-penggarap kebun anggur Tuhan yang menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan. Syukuri anugerah kebebasan yang Tuhan berikan, seraya mengingat setiap batasan-batasan dalam menjalani kehidupan. Terimalah Kristus seutuhnya dalam diri kita dengan mencerminkan sikap dan perbuatan yang nyata dengan selaras teladan dan juga pengajaran Kristus. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.